seseorang, atau sekelompok orang, dengan sengaja menguburnya. Bukan terkubur karena bencana alam. Bukan tertimbun longsor. Mereka menguburnya dengan tangan sendiri. Batu demi batu, lapis demi lapis, dengan kesadaran penuh. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Masalahnya, bangunan ini sudah berdiri ribuan tahun sebelumnya. Dibangun di zaman yang bahkan belum punya nama, prasejarah. Lebih tua dari piramida, lebih tua dari Stonehenge. Lebih tua dari peradaban manusia yang kita kenal. Dan yang paling aneh, kita tidak tahu kenapa mereka membangunnya. Dan kita juga tidak tahu kenapa mereka menguburnya. Inilah Göbekli Tepe. Tahun 1963. Sebuah tim arkeolog Amerika Turki melakukan survei di Anatolia Tenggara, dekat perbatasan Suriah. Mereka menemukan bukit yang tidak mencolok, gundukan tanah di puncak pegunungan kapur. Göbekli Tepe. Bahasa Turkinya, Bukit Perut. Mereka mencatat beberapa lempengan batu menonjol dari permukaan. Kesimpulan, mungkin pemakaman zaman Bizantium tidak terlalu penting. Mereka pergi. Tidak ada yang menggali. 30 tahun kemudian, 1994. Seorang arkeolog Jerman bernama Klaus Schmidt duduk di kantor Museum Istanbul, membolak-balik laporan survei tua. Instingnya bilang ada yang tidak beres. Bizantium tidak meninggalkan lempengan batu raksasa di puncak Bukit Kapur. Dia memutuskan untuk melihat langsung. Apa yang Schmidt temukan di Göbekli Tepe mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Gundukan itu diameter 300 meter, menjulang 15 meter. Kelihatan seperti bukit biasa. Penduduk lokal sempat membajak ladang di atasnya, memecahkan lempengan batu yang menghalangi bajak dan membuangnya ke jurang. Tapi Schmidt melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di permukaan, berserakan di ladang gandum yang dibajak, ada potongan batu kapir. Beberapa dipotong presisi. Beberapa memiliki ukiran. Dia mulai menggali. 2 meter ke bawah, dia menemukan dinding batu berbentuk lingkaran. Dan di tengahnya, pilar-pilar besar berbentuk T. Setiap pilar tingginya 5 hingga 6 meter. Beratnya 10-20 ton, setara 5 mobil SUV, satu pilar. Dan di permukaannya, ukiran yang detail luar biasa. Rubah, ular, babi hutan, kalajengking, burung bangkai, singa. Semua dalam gaya artistik yang mengejutkan, bukan coretan primitif. Tapi kemudian, tahun 1995, tim Schmidt mengirimkan sampel arang dari lapisan paling bawah untuk penanggalan karbon. Hasilnya, 9.600 tahun sebelum Masehi. Dia harus memeriksa ulang. 11.600 tahun yang lalu. Stonehenge dibangun 5.000 tahun lalu. Piramida 4.500. Göbekli Tepe sudah berdiri ketika dua situs itu masih berupa batu mentah di dalam perut bumi. Tapi yang paling tidak masuk akal, pembangun Göbekli Tepe adalah pemburu pengumpul. Dengarkan baik-baik. Pembangun Stonehenge sudah punya pertanian, peternakan, pemukiman tetap. Pembangun piramida sudah punya kerajaan, tulisan, sistem irigasi. Tapi Göbekli Tepe dibangun ketika manusia masih hidup berpindah-pindah. Berburu binatang liar. Meramu buah-buahan. Belum mengenal logam. Belum menemukan gerabah. Belum tahu cara tidak ada kuburan. Ini bukan desa. Bukan benteng. Bukan pusat perdagangan. Ini tempat pemujaan. Murni. Tapi ada yang lebih gila lagi. Klaus Schmidt percaya bahwa Göbekli Tepe bukan sekadar candi tertua di dunia. Dia percaya candi ini, kepercayaan, ritual, agama, yang memicu lahirnya peradaban manusia. Ini disebut teori Temple First. Manusia tidak mulai menetap karena tanaman liar di ladang. Mereka menetap karena harus tinggal dekat Göbekli Tepe. Mereka mulai bercocok tanam dan beternak karena butuh makanan untuk orang-orang yang terus datang bekerja di candi. Pertama candi, kemudian kota.
Pembalikan total dari apa yang diajarkan di buku sejarah selama ini. Tapi di tengah semua ini, ada satu fakta yang menggantung dan tidak kunjung terjawab. Göbekli Tepe dikubur sengaja. Bukan tertimbun. Dikubur. Tanah yang menutupinya seragam, dimasukkan secara sistematis ke setiap ruang di antara pilar-pilar. Seolah sebuah keputusan sadar, sampai di sini saja. Kenapa? Teori pertama, ritual. Ketika zamannya berakhir, mereka menutupnya dengan hormat. Tapi apakah ritual seperti ini ada di budaya lain pada zaman itu? Tidak ada buktinya. Teori kedua, perubahan iklim. Pendinginan global Younger Dryas mungkin memaksa mereka meninggalkan candi. Tapi bukti arkeologis menunjukkan tanah pengisi itu ditempatkan sengaja, bukan hasil proses alam. Teori ketiga, mereka menguburnya agar tidak ditemukan. Yang satu ini, tidak bisa dibuktikan, paling sering dibisikkan. Klaus Schmidt bekerja di Göbekli Tepe selama hampir 20 tahun. Tapi hanya 5% dari total situs yang berhasil digali. Setidaknya 20 lingkaran batu diperkirakan ada di bawah sana. Baru 4 yang terekskavasi. 16 lingkaran masih menunggu. Pada 2014, Schmidt meninggal dunia. Situs ini kehilangan orang yang paling memahaminya. Sampai hari ini, Göbekli Tepe menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ribuan orang datang setiap tahun. Tapi penggalian berjalan lambat. Dan karena situs ini sengaja dikubur, kita tidak tahu apa yang masih ada di bawah sana. Mungkin bentuk tulisan atau simbol yang bisa mengubah, lagi, sejarah yang kita pikir kita tahu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kenapa mereka menguburnya. Mungkin itu bentuk kasih sayang yang aneh dari manusia purba. Ketika sesuatu terlalu sakral untuk ditinggalkan begitu saja, lebih baik dikubur dengan tangan sendiri. Atau mungkin, mereka tahu ada sesuatu di situs itu yang tidak boleh dilihat generasi berikutnya. Yang jelas Göbekli Tepe adalah pengingat bahwa sejarah manusia masih penuh lubang. Kita belum tahu apa-apa. Setiap kali menggali, kita menemukan bahwa yang kita kira benar, ternyata salah. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan selama itu masih ada, kita akan terus menggali.